Bubarin Komdis dan Komite Wasit. Wow, kata itulah kita sematkan untuk statement daripada Bapak Andre Rosiadi selaku penasihat daripada Semen Padang dan juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Nah, ini menarik nih kita bahas, guys. Jadi baru saja ini lagi rame banget di sosial media tentang potongan video yang mana menyebutkan bahwasanya PSSI itu harus, ya, khususnya Komdis ini harus dibubarkan, diganti orang-orangnya beserta juga dengan komite wasit. Pokoknya Pak Erick Thohir dan Ogawa sisanya itu udah ganti. Pokoknya nggak puas lah pokoknya kata Andre Rosiadi dengan jalannya Komdis dan komite wasit. Nah, ini menarik, guys. Jadi kita tahu ini video berasal dari selebrasi Persib perayaan yang ke-12 catatan demokrasi TV One. Jadi tadi malam itu banyak sekali narasumber yang diundang, ya. Ada juga Bung Toel, ya kan, Fendi Gozali, baru termasuk Bang Andre juga di situ ada. Nah, di situ Pak Andre dia itu apa ya, mengutarakan unek-uneknya lah bisa kita bilang. Dan unek-uneknya ini yang diutarakan di televisi ini secara umum banyak disetujui oleh warga netizen. Banyak warga netizen yang kali ini sepakat dan mendukung statement beliau. Karena kita tahu Bung Andre ini, Bang Andre atau Pak Andre ini, ya, sangat kontroversi, memberikan statement-statement yang bisa kita bilang apa ya, menjurus untuk mengkritik PSSI. Ditambah lagi juga banyak orang yang kadang ngekeh, ya, dengan statement daripada Pak Andre dan sebagainya. Tapi entah kenapa lama-kelamaan banyak netizen yang sudah mulai berpaling, bukan berpaling, tapi udah mulai mengikuti dan mendukung daripada Pak Andre. Dan terbukti di sini dia mengkritik besar yang namanya wasit, guys. Bukan apa-apa, dia punya klub namanya Semen Padang dan dia merasa klub Semen Padang itu sering sekali dirugikan oleh wasit. Tapi semenjak dipegang dan dipimpin oleh wasit asing, entah kenapa Semen Padang ini jadi makin gacor dan berhasil mengalahkan Jakarta, Persija khususnya, baru juga menahan imbang Persebaya di kandang dan juga berhasil menang lawan Arema. Ya, walaupun sebenarnya banyak ada lagi orang yang bilang ini sudah dijual lah, ini sudah dibeli, ya. Tapi ya bisa kita lihat semenjak dipimpin oleh pelatih asing juga Semen Padang bisa meraih kemenangan seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik permasalahan, yaitu untuk membubarkan, bukan membubarkan ya, tapi mengganti orang-orang yang ada di Komdis, ya kan, Komisi Disiplin PSSI dan juga Komite Wasit. Memang bisa kita lihat perbandingan yang sangat jelas jika pertandingan Liga 1 dipimpin oleh wasit asing dan dipimpin oleh wasit lokal. Walaupun sebenarnya tadi banyaklah kontroversi daripada statement daripada Bang Andre, yang mana ada juga Fendi Gozali menyatakan lah, jadi gimana dengan wasit lokal kita dan sebagainya. Bang Andre tetap, ya itulah makanya perlu kita evaluasi wasit-wasit lokal kita ini, biar jangan kita itu ketinggalan dengan Liga Kamboja katanya. Memang di sini yang paling menarik sih, aku tangkap poin daripada Bang Andre, ya. Mungkin kalau di Instagram kan mungkin cuma bentar aja videonya, tapi kalau misalkan tonton di TV One tuh ada video yang agak panjang dikit, dia ngomong bahwasanya sering sekali supporter, ini supporter ya, sering sekali supporter ricuh itu penyebabnya adalah wasit, guys. Dan aku sepakat kali. Kita mesti paham dulu, kita mesti sadar bahwasanya selain daripada wasit, supporter kita juga sebenarnya masih sangat-sangat kurang, guys. Kurang di sini apa? Kurang dewasa. Ya, hanya segelintir supporter yang bisa kita bilang dewasa, yang mana mereka cuma pengen menang, dan ketika kalah mereka nggak mau, dan ketika kalah pasti langsung mencari kambing hitam. Ya, walaupun sebenarnya pasti tetap ada peran wasit yang mungkin yang mereka merasa tidak adil. Tapi ya kan, udah tahu kita supporter juga kurang dewasa, entah kenapa wasitnya ini sering sekali buat apa ya, keputusan-keputusan yang kontroversi. Itulah makinlah menjadi-jadi, kan, jumpa negatif sama negatif, jadilah positif, positif lah ricuh, kan gitu. Kita tahu, ya kan, baik itu di Liga 1, sebenarnya Liga 1 udah mulai berkurang, tapi kalau kita flashback ya ke Liga 2, ke Liga 3, itu gila sih kericuan antar supporter. Ya, walaupun masih ada juga di Liga 1 kericuan supporter. Nah, kenapa ada sering ricuh? Ya, selain karena memang apa ya, bisa kita bilangnya dia itu kesal kalah, dia juga melihat ada peran wasit yang membantu tim itu mengalami kekalahan. Nah, makanya Pak Andre tuh
pengen kali kalau bisa tuh wasit jangan dari Indonesia lah. Wasit itu kalau bisa dari asing katanya. Memang kalau kita lihat wasit dari asing, pemain-pemain kita itu juga lebih ya tidak manja dan juga bisa kita bilang lebih respect gitu kan. Dan juga biasanya keputusan wasit kalau dipimpin oleh wasit asing itu cenderung yang namanya adil. Karena dia nggak ada kepentingan. Dia hadir di Indonesia memang untuk memimpin pertandingan sebersih mungkin. Nah, banyak sekali omongan-omongan di luar sana atau indikasi-indikasi atau mungkin kecurigaan orang-orang ketika udah dipimpin wasit lokal tersebut itu ada disusupi yang namanya mafia. Udah disogok lah, dan terbukti kemarin itu udah terbukti kan PSS Sleman, makanya pengurangan poin, ada indikasi pengaturan skor. Ya kan? Nah, ada pengaturan skor ini semakin membuat orang Indonesia khusus supporter ini makin ragu dan makin takut nih dengan kepemimpinan wasit yang bisa kita bilang pertandingan ini sudah ada mafianya. Makanya Pak Andre sering sekali tuh ngomong lawan mafia kan gitu kata Pak Andre. Walaupun ada lagi netizen yang bilang alah mafia, teriak mafia katanya. Waduh, memang kalau netizen ini sebenarnya aku gimana ya, ya walaupun terlepas daripada banyaknya kontroversi Pak Andre, tapi apa yang sering digaungkan Pak Andre akhir-akhir ini tuh patut juga kita dukung gitu kan. Karena banyak sekali mungkin ada keputusan-keputusan daripada apa ya, wasit ini yang mungkin merugikan daripada salah satu tim gitu kan. Walaupun nggak semua gitu kan. Ya mungkin dievaluasi lah kalau memang nggak bisa pakai semua, tapi lebih diperbanyaklah pemakaian wasit yang dari asing seperti itu guys. Karena jujur ya, fair play itu sangat kita idam-idamkan lah, permainan yang bersih. Jadi kesannya supporter yang datang itu betul-betul tidak dikhianati. Bayangkan guys, sebuah klub tiba-tiba sudah dibayar untuk ngaku kalah, sedangkan supporternya mati-matian 90 menit teriak-teriak untuk mendukung timnya. Rupanya para pemain udah tahu mereka kalah, ya kan. Wasit udah tahu bahwa saja klub ini bakal kalah kan. Aduh, kesel kita juga kayak gitu ya kan. Kita udah bayar tiket, ngeluarin waktu, semuanya lah. Makanya Pak Andre bilang, kita ini juga kesel kata dia kan. Kita udah invest ratusan M, katanya puluhan hingga ratusan M, capek-capek urus klub katanya, tapi kayak dikerjain nih katanya. Ya kan, bayangkan di denda-dendanya. Baru dia cerita tentang pemainnya yang kena kartu kuning, terus tiba-tiba kartu merah, terus dikit lagi kartu merah, terus tiba-tiba Komdis datang dengan 5 pertandingan. Ini mengingatkan aku dengan Ciro yang nggak sengaja dia kayak gini. Dia cuma berapa ya, 2 pertandingan ya, 1 atau 2 pertandingan, tiba-tiba ditambah lagi 2 pertandingan. Wah, ini kan, inilah yang membuat Pak Andre tadi itu untuk apa ya, PSSI segera merubah atau membubarin Komdis dan juga komite wasit. Nah, gimana guys menurut kalian tentang pendapat Bapak Andre Rosiade tentang penggantian Komdis ya, pembubaran Komdis dan komite wasit sehingga memakai wasit asing dan juga dihadirkan orang-orang baru yang mungkin bisa kita bilang lebih profesional, karena memang banyak sekali keputusan-keputusan atau hukuman-hukuman yang cenderung memberatkan dan juga di luar nalar ya, atau mungkin bisa kita bilang kadang juga nggak adil. Contoh, kita menarik lagi kayak bahas kejadian selebrasi Beckham tiba-tiba 75 juta larangan bermain gitu kan, sedangkan ada juga pemain yang mungkin lebih parah lagi atau mungkin klub yang lebih parah lagi tapi tidak seberat yang dialami Persib Bandung contohnya gitu kan. Begitu juga ya, kita dukunglah apa yang mungkin bisa kita bilang demi kebaikan klub kita, bukan klub liga kita ya. Begitu juga di sini sangat disoroti tentang selebrasi Persib, khususnya oknum-oknum bobotoh ya, yang mana melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Dan aku juga salut nih dengan apa ya, pihak klub ya, mungkin bisa kita bilang yang mana langsung gercep, mungkin Bapak apa ya, Kang Deddy Mulyadi sih yang langsung gercep untuk menangkap ya oknum-oknum tersebut sehingga menjadi pembelajaran. Ya walaupun sebenarnya mungkin aku sadar lah ini karena terlalu euforia juara back to back juga, begitu juga karena memang apa namanya saking senangnya mungkin mereka terinspirasi dengan klub Hamburg yang ada di Jerman kan gitu. Ya mungkin bedanya waktu di Jerman mereka udah punya beli sahamnya, jadi merasa itu kepemilikan mereka, tapi kan Persib belum. Nah, jadi makanya masih
milik pemerintah daerah, makanya ketika ada perusakan stadion itu dianggap pelanggaran seperti itu. Mungkin ini jadi pelajaran sih, nggak masalah ya. Jadi pelajaran, kita ambil baiknya, kita ambil pelajarannya, tidak kita ulangi ke depannya seperti itu. Nah, tapi yang jelas kita dukung statement dari Bapak Andre. Semoga hal itu terjadi. Banyak makin wasit asing, maka makin bagus liga kita. Dan sembari menunggu wasit kita betul-betul bersih dan betul-betul sudah dididik menjadi wasit yang berintegritas. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang statement daripada Bapak Andre Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.